Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu tentang olahraga. Selama ini kita percaya bahwa olahraga itu bisa menurunkan berat badan dan juga manfaat kesehatannya banyak ya. Tapi terutama sering dipromosikan sebagai salah satu strategi untuk nurunin berat badan. Tapi apakah benar? Nah, ternyata dari bukti-bukti yang terbaru, namanya olahraga itu tidak menurunkan berat badan secara signifikan atau bahkan bisa dibilang ya nggak ngefek gitu kalau kita mau nurunin berat badan pakai olahraga. Nah, kenapa? Nah, ternyata dari penelitian dari terbaru nih banyak menunjukkan bahwa sia-sia aja. Jadi anggapan selama ini mungkin menurunkan berat badan tuh susah ya. Jadi karena tubuh itu bekerja seperti mesin. Jadi caranya nurunin berat badan itu harus membakar kalori lebih banyak dari yang masuk. Jadi yang masuk harus lebih sedikit daripada yang dibakar atau kebalikannya, yang dibakar itu lebih banyak daripada yang masuk. Nah, ternyata banyak selama ini dipromosikan, ayo olahraga supaya badannya kurus. Ternyata nggak efektif. Jadi yang selama ini dianggap olahraga bisa membakar kalori dan ujungnya bisa nurunin berat badan, ternyata ditunjukkan bahwa dari penelitian olahraga saja tanpa mengubah yang lain, misalkan makannya tetap sama, ya tidurnya tetap sama, ternyata nggak efektif gitu. Jadi berat badannya malah nggak turun. Bahkan dari penelitian di Afrika ada namanya suku Hadza di Tanzania itu aktivitas fisiknya cukup tinggi ya. Jadi selama ini dianggap orang modern itu kenapa gendut karena banyak yang gendut ya karena aktivitas fisiknya kurang. Nah, ternyata suku Hadza di Tanzania ini yang punya aktivitas fisik tinggi, jadi mereka masyarakat yang masih berburu, jadi cari makannya dengan berburu itu jalan kaki setiap hari dan lari jalan kaki itu 9 kilometer per hari. Jadi banyak ya aktivitas fisiknya. Nah, ternyata diukur berapa banyak kalori yang mereka bakar. Apakah memang bedanya signifikan sampai orang modern atau peradaban modern itu dianggap lebih gemuk karena aktivitas fisiknya kalah dengan orang zaman dulu gitu atau orang yang masih berburu dan meramu. Nah, ternyata penelitiannya hasilnya mengejutkan, yaitu pengeluaran kalori mereka itu hampir sama dengan masyarakat industri atau masyarakat modern. Wanitanya itu sehari itu 1.900 kalori dan laki-lakinya 2.600 kalori per hari. Jadi sama aja gitu. Jadi kesimpulannya aktivitas fisik tinggi tidak selalu berarti kalorinya yang terbakar banyak. Bukan berarti karena aktivitas fisiknya tinggi jadi nggak gemuk. Jadi mungkin ada sebab lain. Nah, ternyata dicari nih kenapa olahraga kok nggak efektif. Ternyata tubuh kita tuh pintar. Jadi menjaga energi. Jadi tubuh kita kepake nih waktu olahraga. Nah, ketika kita tidak olahraga, tubuh menurunkan aktivitas fisik lainnya. Jadi begitu kita habis lari, habis renang, habis nge-gym atau apa. Nah, di luar olahraga itu kita cenderung lebih pasif. Jadi cenderung lebih sedikit geraknya. Jadinya energinya yang akhirnya terbakar itu jauh lebih sedikit. Dan tubuh kita juga menyesuaikan. Ternyata ketika kita olahraga mungkin ya awal-awal pembakaran kalorinya misalkan 100 gitu ya. 100 kalori per 30 menit misalkan. Nah, tapi begitu kita olahraganya lama atau olahraganya banyak, misalkan 60 menit harusnya kan secara logika harusnya 100 kalori per 30 menit berarti kalau 1 jam harusnya 200 misalkan gitu ya kasarnya. Tapi ternyata enggak, tubuh kita pintar. Jadi yang 30 menit pertama pembakarannya banyak, 100 kalori. Tapi setelah masuk 30 menit kedua pembakarannya tidak sebanyak yang pertama. Misalkan 100 di awal, ternyata yang kedua cuman 80 atau 75. Jadi 175 total 1 jam. Ya kira-kira begitu, kasarnya begitu. Nah, jadi olahraga nggak penting dong? Nggak juga, karena olahraga walaupun dia nggak bisa nurunin berat badan secara signifikan, tapi bisa membantu kita untuk satu, mengurangi peradangan. Jadi tubuh kita ini selama hidup kita, setiap saat itu sebenarnya selalu terjadi namanya inflamasi atau peradangan. Entah itu dari polusi udara, entah itu dari yang kita makan, entah dari pikiran, membawa peradangan atau inflamasi. Dengan olahraga, kita membantu sirkulasi, membantu sel-sel peradangan untuk bersirkulasi lebih baik gitu ya. Dan akhirnya juga mengurangi stres. Karena hormon-hormon yang berkaitan dengan stres ketika kita olahraga itu akan turun. Dan hormon-hormon yang membuat kita lebih bahagia itu akan meningkat.
Dan yang sudah terbukti adalah ketika kita olahraga terutama yang kardio, kesehatan jantung kita akan meningkat ya, karena jantung kita akan dilatih untuk menggunakan oksigen dengan baik ya. Jadi kapasitasnya tetap bagus ya. Selain itu juga kesehatan paru dan seterusnya dan seterusnya. Nah, yang berikutnya adalah kualitas hidup. Jadi olahraga itu terbukti mencegah penyakit dan meningkatkan kualitas hidup karena kita jadi lebih happy, terus otot kita jadi lebih kuat, jadi nggak gampang sakit sendi, nggak gampang pegel-pegel, ya nggak gampang lemes, letih, lesu gitu ya. Nah, ternyata untuk berat badan itu yang lebih efektif bukan olahraga, tapi yang dimakan atau diet. Jadi kalau makannya banyak, olahraganya banyak, sama aja. Ya, tapi kalau makannya dikurangin, makannya diatur gimana supaya sesuai, supaya nggak gemuk gitu ya, dan itu akhirnya tanpa olahraga pun itu bisa turun. Ya, olahraganya minimal itu bisa turun gitu ya. Dan ternyata manusia memang evolusinya bergerak dari zaman dulu yang nenek moyang kita. Itu kalau mau nyari makan harus bergerak, jadi abis makan juga bergerak. Nah, kita memang lebih sedikit gerak. Ya, tapi kita juga makanan kita juga beda. Makanan kita itu lebih banyak kalori, lebih tinggi gula, lebih rendah serat. Ya, jadi di gaya hidup modern ini makanan itu berlimpah. Gaya hidupnya semakin tidak aktif. Terus tadi yang dimakan juga beda, lebih banyak olahan sekarang. Ya, dulu kalau makan perbandingannya misalkan nasi atau roti di zaman dulu, misalnya mungkin 70 tahun yang lalu dengan sekarang tahun 2024, itu perbedaannya signifikan. Apanya? Olahannya. Jadi ketika 70 tahun yang lalu atau 80 tahun yang lalu, itu kandungan seratnya lebih tinggi daripada nasi sekarang. Atau roti di 70 tahun yang lalu, 80 tahun yang lalu, kandungan seratnya lebih tinggi dari yang sekarang. Otomatis indeks glikemiknya juga beda. Otomatis gula yang masuk juga jumlahnya beda. Jadi itu pengaruh banget yang dimakan, aktivitas ya, terus frekuensi makan juga. Jadi ketika orang zaman dulu itu makan hanya ketika waktu makan gitu. Tapi kalau orang modern karena nggak ada kerjaan ngapain? Ngemil gitu. Jadi frekuensi makannya juga meningkat. Makanya lebih banyak yang obesitas atau gemuk. Jadi olahraga itu penting sebenarnya, bukan untuk penurunan berat badan seperti yang dipromosikan banyak orang, tapi untuk kesehatan secara keseluruhan, fisik dan mental. Jadi tetap olahraga, tapi jangan berharap dari olahraga ini akan berat badannya turun. Tapi kalau untuk diabetes memang bagus banget, kalau mau olahraga pasti gulanya akan turun. Karena penyerapan gula di otot itu salah satunya dibantu oleh olahraga. Jadi kunci hidup sehat itu nggak cuma olahraga, tapi juga harus mau mengatur makan, dietnya baik gitu ya, dan mengatur pikiran. Oke, sekian. Jadi itu kebohongan olahraga yang selama ini digembor-gemborkan sebagai bisa nurunin berat badan gitu. Ternyata enggak, ya sama aja. Jadi aktivitas orang yang di kehidupan berburu dan meramu dengan orang modern sama aja. Kalau masalah aktivitas yang beda adalah masalah makan. Jadi kalori yang dibakar sama, tapi kalori yang masuk beda jauh. Jadi itu kira-kira penyebab kita obesitas dan gimana caranya mengatasi obesitas. Salah satu penyebab diabetes paling sering adalah obesitas. Jadi kalau obesitas bisa dicegah atau pola makannya bisa diperbaiki, insya Allah yang namanya obesitas atau diabetes akan bisa dicegah. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Uli. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Uli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.